Halo teman-teman, shalom. Di pagi hari ini kita akan bersekolah minggu. Dan sebelum kita bersekolah minggu, kita akan lebih dahulu berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kita sudah bolehi sekolah minggu online lagi ya Tuhan. Dan kita bisa ketemu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita menyanyikan dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari teman-teman, kita masih berbangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Gimana teman-teman? Sudah pada capek belum? Pasti belum ya. Kita akan persembahan dan kita akan memujikan lagu pujian beri syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjangkan doamu sepenuhnya hatimu, saksinya Yesus jadi milikmu.
bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati persembahan kami. Berkati ya Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh Bu Wiwit. Silakan. Bu Wiwit. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya? Ya, semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat. Ya, pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Bu Wiwit. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, tapi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan buka dengan doa terlebih dahulu. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan dapat bersekolah minggu secara online Bapa. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan jamah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati tiap anak-anak-Mu yang sekolah minggu online dari rumah Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini, Wiwit akan menyampaikan sebuah cerita, ya. Cerita pada pagi hari ini diambil dari Matius, ya. Dari Matius 26, Matius 26 dari Perjanjian Baru ya, Adik-adik. Matius 26 ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-46. Ya. Nanti adik-adik di rumah bisa membaca sendiri-sendiri dibantu oleh orang tuanya, ya. Judul firman pada pagi hari ini Bu Wiwit beri judul tetap berdoa walaupun hati sedih. Ya, tetap berdoa walaupun hati sedih. Adik-adik tahu ya, bagaimana itu ekspresi orang yang senang. Senyum pasti itu orang yang senang adik-adik ya. Bagaimana itu ekspresi orang yang sedih? Bagaimana biasanya ekspresi orang yang sedih? Menangis, bahkan menangis, cemberut, sedih ya, adik-adik ya, seperti itu ya. Pernah enggak adik-adik merasa sedih? Pernah, bahkan Bu Wiwit pun pernah merasa sedih. Ya, ya apa yang biasa menyebutkan adik-adik, apa yang biasanya membuat adik-adik sedih? Misal, tidak diajak orang tuanya pergi kemana, sedih ya, sedih. Terus rindu teman-temannya, kangen karena lama tidak bersekolah minggu, sedih adik-adik ya. Sedih, Bu Wiwit pun juga lama sekali tidak melihat adik-adik semua bersekolah minggu tatap muka secara langsung, sedih Bu Wiwit ya. Tapi tetap bersyukur ya, kita masih bisa sekolah minggu secara online. Adik-adik masih bisa melihat Bu Wiwit, walaupun Bu Wiwit tidak bisa melihat adik-adik secara langsung. Nah, adik-adik, ada satu pribadi dalam Alkitab ya, yang mengalami kesedihan yang sangat mendalam, yang begitu mendalam. Ya, siapa dia? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pernah mengalami suatu kesedihan yang begitu mendalam, yang sangat sedih. Waktu itu, malam itu, ketika selesai perjamuan malam terakhir, ya, Tuhan Yesus selalu mengajak muridnya, tepatnya 3 orang muridnya. Siapa saja? Yaitu mengajak Petrus, mengajak Yakobus dan juga Yohanes.
Ia meminta murid-muridnya itu, ketiga muridnya itu, untuk pergi bersamanya. Kemana? Pergi ke sebuah taman. Pergi ke taman, iya betul, ke taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya itu untuk berdoa. Duduk di situ mereka menunggu Tuhan Yesus berdoa. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya itu, ya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus berkata demikian, ya, seperti mau mati rasanya. Sangat sedih, ya, sedih yang begitu mendalam. Tuhan Yesus berkata kepada ketiga muridnya itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Lalu Tuhan Yesus maju sedikit, kemudian dia berdoa. Dalam doa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, meminta kepada Tuhan Allah, agar penderitaan tidak menimpanya. Karena Tuhan Yesus pada waktu itu tahu, Tuhan Yesus mengetahui bahwa dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi walaupun demikian, walaupun ia tahu bahwa penderitaan akan menimpanya, Tuhan Yesus tetap mengakhiri doanya dengan kalimat yang luar biasa, adik-adik. Apa itu? Biarlah kehendakmu saja yang terjadi, bukan kehendakku. Boleh dikatakan, sesedih apapun, semenderita apapun yang akan dialami Tuhan Yesus, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Seperti itu. Ya. Ia mengungkapkan rasa sedih. Ya. Mengungkapkan perasaan sedihnya dan rasa gentarnya, rasa takutnya yang luar biasa yang akan dialaminya dalam doa. Ia berserah dalam doa. Ia menyerahkan semua kesedihannya dalam doa. Nah, adik-adik, tetapi di balik semuanya itu, di balik kesedihannya itu, ia tetap menyerahkan semuanya ke dalam kehendak Bapa. Ya. Saat Tuhan Yesus selesai berdoa, ia kembali kepada ketiga muridnya tadi ya. Ia mendapati ketiga muridnya tadi, siapa tadi? Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, benar. Ketiga muridnya tadi tertidur. Mereka tidak berjaga bersama Tuhan Yesus, ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya itu, "Tidak sanggupkah kamu berjaga bersamaku walaupun 1 jam?" 1 jam saja mereka tidak mampu berjaga bersama Tuhan Yesus, ya. Lalu Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu mampu melawan pencobaan." Seperti halnya Tuhan Yesus yang dalam kesedihan yang begitu mendalam, dia tetap berdoa kepada Bapa. Nah, lalu Tuhan Yesus kembali ke tempat dia berdoa tadi ya. Dia kembali menaikkan doa yang sama. Ya. Dia kembali berdoa, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan, bukan kehendak-Ku. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi Bapa, bukan kehendak-Ku. Seperti itu. Saat ia kembali kepada murid-muridnya lagi, ia melihat murid-muridnya itu masih tertidur. Nah, lalu Tuhan Yesus kembali lagi ke tempat ia berdoa tadi dan berdoa lagi. Tuhan Yesus tak henti-hentinya menaikkan doa yang sama. Agar ia mampu melewati penderitaan itu. Biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi, bukan kehendaknya. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai berdoa tadi, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya tadi, kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu berkata,
kembalilah tidur. Ya. Sekarang tidurlah. Karena yang akan menangkap aku sudah mendekati tempat ini. Nah, karena yang akan menangkap Tuhan Yesus sudah mendekati tempatnya mereka berdoa itu tadi. Di mana adik-adik? Di Taman Getsemani, ya. Mereka yang akan menyerahkan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-46, ya. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-46. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, setelah bangun, mereka kembali bersama seluruh murid-muridnya tadi, murid-murid Tuhan Yesus ya, yang menunggu tadi ya. Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus kembali kepada murid-murid yang lainnya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa yang akan menangkap mereka sudah dekat dengan tempat mereka, sudah dekat dengan Taman Getsemani. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus yang mengalami kesedihan yang amat dalam tetap berdoa. Ya, doa menyerahkan semuanya kepada Bapa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, diingatkan untuk meneladani Tuhan Yesus. Bagaimana kita meneladani Tuhan Yesus? Seperti halnya Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami kesedihan, kita ingat Tuhan Yesus. Kita ingat, kita berdoa. Misal Bu Wiwit. Bu Wiwit kangen sekali dengan anak-anak sekolah minggu, dengan adik-adik sekolah minggu ya. Lama sekali, sudah setahun tidak bertemu dengan adik-adik sekolah minggu ya. Dalam doa Bu Wiwit selalu berdoa, dalam doa Bu Wiwit menyebut adik-adik sekolah minggu semoga pandemi ini segera berakhir, bisa kembali sekolah minggu, bisa kembali bertemu dengan adik-adik semua secara langsung sekolah minggu tatap muka ya. Itu menjadi kerinduan Bu Wiwit ya, menjadi bisa dibilang suatu kesedihan. Iya memang sedih karena sudah setahun ya, sudah setahun terlewat Bu Wiwit tidak bertemu dengan adik-adik sekolah minggu secara tatap muka secara langsung ya. Tapi tidak apa, semoga mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Nah, adik-adik, dengan perasaan sedih, walaupun kita merasa sedih, kita diingatkan untuk kita selalu berdoa. Karena itulah letak kekuatan kita ya. Letak kekuatan kita yaitu kita berserah kepada Yesus. Berserah kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, biarlah kehendaknya yang terjadi. Bukan kehendak kita, walaupun kita, Tuhan aku sedih, ya sudahlah. Semuanya aku serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya, begitu adik-adik ya. Nah, setiap saat kita berdoa kepada Tuhan dalam kesedihan kita, Tuhan Yesus mampu menguatkan kita. Ya. Tuhan Yesus mampu meyakinkan kita. Ayo, kamu bisa. Jangan sedih, ya. Ayo anak-anak, tetap semangat walaupun kita sekolah minggu secara online tetap semangat. Masih bisa diberi kesempatan untuk sekolah minggu walau secara online kita tetap semangat. Kita tetap mengucap syukur. Ya. Berdoa itu ibarat apa adik-adik? Yang gampang saja, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Ibarat alat komunikasi itu, doa itu telepon ya. HP kita. HP kita itu perangkat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Semisalnya kita anggap saja HP kita itu, ini semisalnya, ibarat HP kita itu, mobile kita itu, gadget kita itu adalah doa. Berarti kita setiap saat sekarang megang HP ya adik-adik ya. Kita berbicara dengan Tuhan, Tuhan begini, kita chatting dengan Tuhan. Ini semisal ya. Semisal doa adalah telepon untuk berbicara dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan. Wah, berarti kita bisa setiap saat berkomunikasi dengan Tuhan. Karena sekarang ini anak-anak, adik-adik lebih banyak, lebih sering menggunakan gadget, menggunakan HP. Ya, iya. Nah, adik-adik,
Dari firman ini kita boleh belajar, kita boleh meneladani sikap Tuhan Yesus yang tetap kita boleh meneladani sikap Tuhan Yesus yang tetap berdoa walaupun sedih. Masih ingat tadi ya temanya? Tetap berdoa walaupun hati sedih. Dan jangan lupa bersyukur. Amin adik-adik semua. Amin. Kita mau tutup dalam doa firman pada pagi hari ini. Yuk kita mau berdoa yuk. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama meneladani sikap Tuhan Yesus yang dalam kesedihan yang mendalam Bapa. Tuhan Yesus tetap berdoa kepadamu Tuhan. Tetap menyerahkan semuanya kepadamu Bapa. Tetap berserah kepadamu Bapa. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Kami juga anak-anak-Mu Tuhan mau meneladani sikapnya Bapa, mau meneladani sikap Tuhan Yesus Tuhan yang selalu berdoa dalam kondisi apapun Tuhan, dalam kami kondisi senang, dalam kami kondisi sedih, tapi kami tetap mengucap syukur, kami tetap berdoa kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, bye-bye. Demikian teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bu Wiwit. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Yesus satu-satunya. Yesus satulah, satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Teman-teman, kita setelah menyanyikan lagu pujian, kita akan berdoa menutup. Tuhan Yesus, terima kasih atas sekolah minggu ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.